Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman. Siang. Siang. Selamat Selamat siang. siang. Jadi, Selamat siang. Selamat siang. jadi baik kami dari kelompok 4 akan memulai presentasi kami. Saya Soleman Tamuama akan menjadi moderator untuk memandu kita dalam jalannya diskusi pada siang hari ini. Adapun topik diskusi, adapun topik presentasi dari kami kelompok 4 pada hari ini yaitu pemecahan masalah matematika tentang materi geometri dan pengukuran. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materinya, mari kita memulai kegiatan kita dengan meminta pertolongan dari Tuhan. Untuk itu saya minta kesediaan dari Saudari Dewi untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu yang begitu dari malam sampai siang pada hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai perkuliahan kita ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami, haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk Saudari Dewi yang telah memandu kita dalam doa. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Anggota dari kelompok 4 berjumlah 10 orang. Yang pertama, Damaris Dolorosa Dewi Pakarengo. Yang kedua, Dentiliana Wogazi. Yang ketiga, Ita Akesia Beis. Yang keempat, Maria Kedi. Yang kelima, Maria Postina Soibele. Yang keenam, Marni Manunai Jabi. Yang ketujuh, Nurul Anissa Rahmawati. Yang kedelapan, Siti Sadia Sulaiman Haji. Yang kesembilan, Sulaiman Tamu Ahmad. Yang terakhir, Syafiawan Ahmad. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penyampaian materi tentang definisi dari geometri. Untuk kesempatan dan tempat, saya persilakan kepada pemateri. Baik. Merupakan salah satu cabang ilmu tertua dalam materi matematika. Pada tingkat sekolah dasar atau SD sampai tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Pada materi pelajaran matematika, materi geometri terbagi menjadi dua jenis, yaitu geometri bangun datar dan geometri bangun ruang. Pada materi geometri bangun datar yang diajarkan pada tiap jenjang pendidikan SMA, di antaranya adalah persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, dan trapesium. Trapesium, bola ketupat, lingkaran, dan layang-layang. Pada setiap bangun datar tersebut mempunyai rumus-rumus dalam menghitung luas dan keliling di setiap bangunnya. Sedangkan pada materi geometri bangun ruang, diantaranya adalah balok, kubus, prisma, lima, kerucuk, tabung, dan bola. Setiap bangun ruang tersebut mempunyai rumus-rumus dalam menghitung luas permukaan dan volume bangunnya. Jenis-jenis geometri. Materi geometri yang akan dipelajari oleh siswa di setiap sekolah terbagi dua hal, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama, bangun datar. Benda-benda dilihat dengan mata telanjang, terlihat rata atau datar, belum tentu memenuhi syarat yang digolongkan sebagai bangun datar. Tarigan seperti kutipan Fals Ratna 2012. Dengan demikian, pengertian bangun datar adalah abstrak. Bangun datar dapat diartikan sebagai bagian dari materi geometri berupa sebuah gambar yang terbentuk dari perpotongan kurva atau garis, sehingga gambar tersebut memiliki ketebalan menjadinya hanya memiliki luas dan keliling saja. Bangun datar juga merupakan bidang yang dibatasi dengan garis
dan tidak memiliki nilai ketebalan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi tentang definisi geometri dan definisi bangun datar. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri berikut untuk menyampaikan materi tentang jenis-jenis bangun datar. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bangun datar. Jenis bangun datar yang pertama yaitu persegi. Persegi adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 sisi yang sama panjang, keempat titik sudutnya membentuk sudut siku 90 derajat. Untuk contohnya dapat teman-teman lihat pada gambar di mana S sama dengan sisi persegi. Bangun datar yang kedua ialah persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki dua pasang sisi sejajar yang sama panjang dan memiliki 4 titik sudut siku-siku 90 derajat. Untuk contohnya dapat teman-teman lihat pada gambar di mana P sama dengan panjang dan L sama dengan lebar. Slide berikutnya. Bangun datar yang ketiga ialah segitiga. Segitiga merupakan salah satu bangun datar yang memiliki 3 bagian sisi dan 3 buah sudut. Adapun segitiga sangat bermacam-macam. Segitiga terbagi berdasarkan panjang sisinya dan besar sudutnya. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga terbagi menjadi 3 macam, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sedangkan berdasarkan besar sudutnya, segitiga terbagi menjadi 3 macam, yaitu segitiga tumpul, segitiga siku-siku, dan segitiga lancip. Macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisinya, teman lihat pada gambar, di mana gambar merupakan contoh dari segitiga sama sisi, gambar kedua merupakan contoh dari segitiga sama kaki, dan gambar ketiga merupakan contoh dari segitiga sembarang. Slide berikutnya. Selanjutnya macam-macam segitiga berdasarkan besar sudutnya. Dapat teman-teman lihat contohnya pada gambar, di mana gambar pertama merupakan contoh dari segitiga lancip, gambar kedua contoh dari segitiga siku-siku, dan gambar ketiga contoh dari segitiga tumpul. Baik, bangun datar yang keempat ialah jajar genjang. Jajar genjang dapat diartikan sebagai salah satu bangun datar dua dimensi segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, serta 2 pasang sudut yang berhadapan. Contohnya dapat teman-teman lihat pada slide yang ada. Selanjutnya, belah ketupat. Belah ketupat merupakan salah satu bangun datar yang tersusun atas sisi yang sama panjang dan sudut yang saling berhadapan sama besar. Contohnya dapat teman-teman lihat pada gambar. Selanjutnya, layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki 2 pasang sisi sama panjang namun tidak sejajar, serta saling membentuk sudut yang berbeda. Contohnya dilihat pada gambar yang ada. Bangun datar berikutnya ialah trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang tersusun dari 4 buah sisi sejajar yang tidak sama panjang dan 2 buah sisi lainnya. Contohnya dapat teman-teman lihat pada gambar yang ada. Dan bangun datar yang terakhir ialah lingkaran adalah sebuah bangun datar yang terhimpun dari titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tersebut biasa disebut sebagai titik pusat. Contohnya dapat teman-teman lihat pada gambar, di mana D merupakan diameter lingkaran dan R merupakan jari-jari lingkaran.
Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi dari pemateri. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi tentang bangun ruang. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang bangun ruang. Sumanto, seperti yang dikutip Permana Adi Tri 2012, bangun ruang disebut juga bangun tiga dimensi. Bangun ruang merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Mutar, seperti yang dikutip Suharto 2012, bahwa volume bangun ruang ukuran yang menyatakan kapasitas ruangan yang ditempati oleh bangun ruang tersebut. Berdasarkan uraian para ahli, atas bangun ruang dapat diartikan sebagai salah satu materi geometri yang berupa kumpulan atau gabungan dari bangun datar yang membentuk sebuah volume atau ruang. Jenis-jenis bangun ruang Sumanto seperti yang dikutip Permana Adi Tri 2012 berpendapat bahwa bangun ruang disebut juga tiga dimensi yang memiliki ruang yang dibatasi oleh slide berikutnya. Bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang terbentuk dari gabungan gabungan 6 bujur sangkar. Dengan demikian, kubus memiliki 6 sisi yang sama dan sebangun. Yang kedua adalah balok. Balok adalah bangun ruang tiga dimensi yang terbentuk dari gabungan 4 persegi panjang dan 2 bujur sangkar. Dengan demikian, balok memiliki 6 sisi yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Slide berikutnya. Yang ketiga adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang tiga dimensi yang terbentuk dari gabungan 3 persegi panjang dan 2 segitiga. Dengan demikian, prisma memiliki sisi yang mempunyai ukuran panjang dan lebar serta dua sisi yang mempunyai alas dan tinggi sehingga jumlah semua sisinya ada 5 buah. Yang keempat, limas. Limas adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh sisi yang berbentuk segitiga sehingga jumlah semua sisinya adalah 4 buah. Limas terbagi menjadi 2 jenis, yaitu limas segitiga dan limas segi empat. Limas segitiga terbentuk dari limas segitiga dengan salah satu sisi alasnya sebagai alas. Limas segi empat terbentuk dari 4 segi empat dan alasnya terbentuk dari segi empat. Slide berikutnya. Yang kelima adalah tabung. Tabung adalah bangun ruang yang berbentuk sisi lengkung dan 2 buah lingkaran buah lingkaran sebagai tutup dan alas. Dengan demikian 3 sisi. Yang berikut kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang mirip dengan bangun dan alas yang berbentuk lingkaran limas. Kerucut mempunyai 2 sisi, yaitu selimut berbentuk lengkung dan alas yang berbentuk lingkaran. Slide berikutnya. Yang terakhir adalah kerucut. Bola. Bola adalah bangun ruang yang memiliki satu sisi saja yang dibatasi oleh sisi lengkung atau disebut juga kulit bola. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi dari pemateri ketiga. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari pemateri keempat terkait contoh masalah 1 untuk materi geometri. Waktu dapat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membahas tentang permasalahan 1. Gambar di bawah ini adalah bangun yang bentuk dari 40 batang korek api. Bagaimana cara mengambil 9 batang korek api sehingga tidak ada batang korek api yang membentuk persegi? Teman-teman
bisa lihat pada gambar tersebut, penyelesaian masalah. Yang pertama, memahami masalah. Understand the problem. Diketahui terdapat 40 batang korek api. Persegi tersebut berukuran 4 kali 4, di mana ada terdapat 4 jenis persegi, yaitu 6 persegi 1 kali 1, 9 persegi 2 kali 2, 4 persegi 3 kali 3, dan 1 persegi 4 kali 4. Jumlah semua batang korek api tersebut 40. Yang ditanyakan, bagaimana cara mengambil 9 batang korek api agar tidak ada bangun persegi yang tersisa. Langkah yang direncanakan strategi atau planning how to do solve. Mengerjakan soal ini digunakan strategi langsung mengerjakan atau melakukan percobaan dengan menggunakan sejumlah korek api. Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan strategi. Nah, kita ketahui bahwa berarti percobaan dilakukan dengan mengambil batang korek api pemisah 2 buah persegi 1 kali 1 yang tegak maupun yang mendatar agar persegi lainnya tidak terbentuk. Selanjutnya, nah, teman-teman bisa lihat cara kita mengambil korek api. Di situ terdapat 40 batang korek api yang membentuk 16 persegi 1 kali 1. Kemudian kita ambil tiap persegi, kita ambil tiap korek api dari apa yang kita lakukan tersebut. Kita dapat mengetahui bahwa semua berbentuk persegi panjang. Kita ambil masing-masing 1 buah korek api yang bagian bawah. Karena kalau kita bawah maka akan tetap terbentuk persegi 1 kali 1. Nah, di situ kita mengambil 9 buah korek api. Langkah selanjutnya, mengecek kembali atau looking back. Kita harus mengecek kembali apakah pengerjaannya itu terbukti bahwa adalah batang. Nah, dan terbukti bahwa tidak ada bangun persegi lagi yang tersisa. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi dari materi keempat. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi terkait contoh masalah 2 untuk materi geometri. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan contoh masalah 2 terkait dengan materi geometri. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika K, L, M, dan N merupakan titik tengah masing-masing garis AD, AB, BC, dan CD dari suatu persegi ABCD. Dan apabila luas persegi ABCD adalah 6P kuadrat, pertanyaannya yaitu, berapakah luas persegi KLMN? Slide berikutnya. Penyelesaian dari contoh masalah ini yaitu yang pertama, kita memahami masalah atau understand the problem. Jika diperhatikan, kita akan merasa sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi jika kita tidak menguasai teorema Pythagoras untuk menghitung panjang sisi-sisi pada persegi KLMN. Selain itu, kita juga harus menentukan panjang sisi persegi ABCD terlebih dahulu. Langkah yang kedua, yaitu merencanakan strategi atau planning how to solve the problem. Jika kita memandang masalah dari sudut pandang lain, yaitu dengan membagi bangun persegi tersebut menjadi beberapa bagian, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan mudah. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, yaitu melaksanakan strategi atau carrying out the plan. Kita akan membagi bangun persegi tersebut menjadi beberapa bagian. Maka kita akan memperoleh seperti gambar seperti di bawah ini. Terlihat bahwa persegi ABCD terdiri atas 8 bagian dan persegi KLMN terdiri atas 4 bagian sama besar. Sehingga perbandingannya adalah ABCD banding KLMN
sama dengan 8:4, sama dengan 2:1. Dengan demikian, luas persegi KLMN sama dengan 1/2 dikali 6P kuadrat, sama dengan 3P kuadrat. Kemudian langkah yang keempat, yaitu mengecek kembali atau looking back. Pada langkah ini, kita akan mengecek kembali apakah penyelesaian masalah tersebut sudah benar atau ada kesalahan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi dari pemateri kelima. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari pemateri keenam terkait pengukuran. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang berikut pengukuran. Pengukuran merupakan salah satu topik matematika yang paling berguna dalam kehidupan manusia. Pengukuran secara teknis sebagai sebuah bilangan yang mengindikasikan perbandingan antara karakteristik dari sebuah objek atau situasi atau kejadian yang diukur dengan karakteristik yang sama dari unit pengukuran. Panjang dibandingkan dengan unit panjang, luas dibandingkan dengan unit luas, waktu dibandingkan dengan unit waktu, dan seterusnya. Pengukuran ini merupakan penentuan besaran, dimensi, atau juga kapasitas, biasanya terhadap suatu standar ataupun satuan ukur. Selain dari itu, pengukuran tersebut juga dapat atau bisa diartikan yakni sebagai pemberian angka terhadap suatu atau juga karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau juga objek tertentu menurut aturan atau juga formulasi yang jelas serta disepakati. Yang pertama, pengukuran berat. Konsep berat dari suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Massa benda adalah tetap di mana-mana, namun berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Dalam penggunaan istilah modern, berat dan massa secara mendasar adalah dua kuantitas yang berbeda. Massa adalah suatu sifat intrinsik dari materi, sedangkan berat adalah suatu gaya yang merupakan hasil aksi gravitasi pada materi. Yang berikut, tangga konvensi pengukuran satuan berat matematika. Di dalam kehidupan sehari-hari, suatu berat seringkali ditemui dalam sistem internasional. Satuan berat menggunakan kilogram atau kg. Satuan kilogram didefinisikan sebagai berat air yang volumenya 1 liter dan suhunya 4 derajat Celcius. Satuan berat lainnya adalah hektogram atau Hg, dekagram atau Dag, dan gram atau Gr. Satuan berat lainnya yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah kuintal atau kW. Dalam sistem Inggris, satuan berat dinyatakan dengan ounce. Satuan setara dengan 24,349 gram. Dalam kehidupan sehari-hari, ounce ini sering diterjemahkan dengan ounce. Satuan berat lainnya adalah pound. Pound. 1 pound setara dengan 16 ounce. Lanjut. Yang berikut, alat ukur berat. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Penggunaan timbangan atau neraca disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang ditimbang. Bentuk dan penggunaan neraca diantaranya adalah, yang pertama, timbangan badan digunakan untuk menimbang badan hingga 100 kg. Yang kedua, timbangan duduk digunakan untuk menimbang berat benda di pasar, pabrik, tempat penggilingan padi atau barang dalam karung atau peti. Berat benda maksimum hingga 50 kg. Yang ketiga, timbangan bayi digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Alat ini sering dijumpai di rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan rumah bersalin. Yang keempat, timbangan gantung digunakan untuk menimbang berat kotor benda seperti padi, beras,
tepung, dan benda basah seperti minyak kelapa, gabah, dan lain-lain. Mudah dibawa kemana-mana karena dapat diinjak. Berat benda maksimum hingga 1 kuintal. Yang kelima, neraca untuk menimbang benda yang ringan, misalnya berat emas dan bahan obat-obatan. Satuan berat neraca dinyatakan dalam gram. Yang keenam, timbangan barang digunakan di warung, kios, atau di pasar tradisional. Berat benda maksimum hingga 50 kg. Yang berikut pengukuran waktu. Berbagai jenis alat ukur waktu, misalnya jam analog, jam dinding, jam atom, jam matahari, dan stopwatch. Dari alat-alat tersebut, stopwatch termasuk alat ukur yang memiliki ketelitian cukup baik, yaitu 0,1 S. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun adalah satuan waktu yang dulu hingga sekarang masih kita pelajari. Berikut menentukan hubungan antar satuan waktu. Yang pertama, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 tahun sama dengan 365 hari, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 bindu sama dengan 8 tahun, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 abad sama dengan 12,5 bindu, 1 lustrum sama dengan 5 tahun. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian dari pemateri ke-6. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi selanjutnya terkait beberapa jenis pengukuran lainnya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada pemateri ke-7.
Baik, terima kasih untuk penyampaian materi dari materi ke-7. Untuk waktu dan kesempatan selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri ke-8 untuk menyampaikan materi terkait contoh masalah 1 untuk materi pengukuran. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan masalah pertama tentang pengukuran. Sebuah bak mandi berbentuk kotak memiliki ukuran panjang 130 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 90 cm. Bak mandi tersebut diisi dengan air dari sebuah keran. Jika setelah 30 menit bak mandi tersebut penuh, maka berapa debit air yang mengalir dari keran tersebut? Penyelesaian masalah, seperti yang kita ketahui dalam menyelesaikan masalah matematika, langkah pertama yaitu memahami masalah. Nah, pada masalah tersebut, yang diketahui yaitu bak mandi berbentuk kotak dengan panjang 130 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 90 cm. Kemudian yang kedua, bak mandi terisi penuh setelah 30 menit. Sedangkan yang ditanya yaitu berapa debit air yang mengalir dari keran. Setelah memahami masalah, kita masuk pada langkah kedua yaitu merencanakan strategi. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, strategi yang cocok atau tepat adalah strategi menggunakan rumus. Next. Setelah merencanakan strategi, kita masuk pada tahap ketiga yaitu melaksanakan strategi. Agar lebih mudah mengerjakan masalah ini, terlebih dahulu kita ubah satuan cm ke satuan desimeter. Nah, panjang bak sama 130 cm diubah menjadi 13 desimeter. Lebar bak 60 cm diubah menjadi 6 desimeter. Dan tinggi 90 cm diubah menjadi 9 desimeter. Setelah itu kita mencari volume bak mandi. Dengan menggunakan rumus volume panjang kali lebar kali tinggi, maka kita peroleh volume bak mandi tersebut adalah 702 desimeter kubik atau 702 liter. Setelah itu kita mencari debit air. Rumus untuk mencari debit air yaitu volume yang diperoleh per waktu yang diperlukan. Sama dengan 702 liter per 30 menit. Sehingga hasilnya adalah 0,39 liter per detik. Dengan demikian, banyak debit air yang mengalir dari keran tersebut adalah 0,39 liter per detik. Langkah yang terakhir yaitu mengecek kembali. Setelah kita mengerjakan masalah ini, kita harus mengecek kembali apakah penyelesaian masalah ini sudah tepat dan sudah menjawab permasalahan tersebut. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi dari materi ke-8. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari materi terakhir terkait dengan contoh masalah 2 untuk materi pengukuran. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi materi contoh masalah yang kedua, materi pengukuran. Sebuah penampung air dengan muatan volume 40 meter kubik dalam keadaan kosong diisi dengan air sebanyak 8 meter kubik setiap hari. Tiap sore hari air itu diambil 4 meter kubik. Pada hari keberapakah penampungan air itu akan penuh? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat melakukannya dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah dengan memahami masalah. Diketahui yang pertama volume penampungan air 40 meter kubik. Yang kedua, volume air yang diisikan tiap hari adalah 8 meter kubik. Yang ketiga, volume air yang diisi tiap sore adalah 4 meter kubik. Ditanya pada hari keberapakah penampungan air tersebut akan terisi penuh.
Langkah yang kedua adalah dengan merencanakan strategi. Penyelesaian tersebut menggunakan strategi membuat tabel. Strategi membuat tabel merupakan strategi pemecahan masalah yang efektif untuk menyusun data yang memiliki lebih dari satu karakteristik ke dalam sebuah tabel. Slide berikutnya. Tabel data akan mempermudah untuk mengetahui data yang hilang atau belum ada, sehingga dapat dilihat dengan jelas dan mudah mengelompokkannya. Tabel juga dapat digunakan untuk mencari pola yang muncul dalam suatu soal, sehingga mempermudah untuk memperoleh jawabannya. Langkah yang ketiga adalah dengan melaksanakan strategi. Susunan datanya adalah sebagai berikut. Kita lihat pada tabel di slide, terdapat 5 kolom, di mana pada kolom yang pertama merupakan hari pertama sampai hari keberapakah penampung air tersebut akan terisi penuh, di mana pada kolom kedua merupakan volume air yang diisikan tiap hari. Kolom yang ketiga adalah volume air yang diambil setiap hari. Kolom yang keempat adalah volume air sisa, dan kolom yang kelima adalah jumlah volume sisa. Kita lihat bahwa volume air yang diisi adalah 8 meter kubik, sama seperti volume yang diambil setiap hari 4 meter kubik, volume yang sisanya 4 meter kubik, dan jumlah volume sisa 4 meter kubik. Bisa kita lihat pada tabel, dari hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, bahwa volume sisa selalu bertambah 4 meter kubik dari sisa volume sebelumnya, sehingga terlihat dengan jelas bahwa pada hari ke-10, jumlah volumenya adalah 40 meter kubik, sesuai dengan jumlah muatan volume penampung air tersebut. Sehingga dapat kita ketahui bahwa penampungan air terisi penuh pada hari ke-10. Langkah yang keempat adalah mengecek kembali. Pada langkah ini kita akan mengecek kembali apakah penyelesaian masalah tersebut sudah benar atau masih ada kesalahan. Berikut beberapa soal yang telah kami lampirkan untuk teman-teman jadikan sebagai latihan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi dari pemateri ke-9. Dengan demikian berakhirlah untuk penyampaian materi terkait hasil diskusi kelompok 4. Oleh sebab itu kita akan masuk dalam sesi diskusi. Kami sangat mengharapkan tanggapan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mengenai presentasi kami pada hari ini. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami berikan sekurang-kurangnya minimal 3 penanya untuk presentasi kami pada hari ini. Saya persilahkan. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, mungkin ada tambahan maupun komentar, masukan untuk materi yang telah kami sampaikan dalam presentasi tadi. Baik teman-teman, ruang diskusi sudah kita buka. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kesempatan kami berikan.
Baik teman-teman, apakah tidak ada pertanyaan? Sekali lagi, apakah dari teman-teman kelompok lain mungkin ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, supaya ruang diskusi kita tutup. Jadi baik, karena tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, oleh karena itu ruang sesi tanya jawab kita tutup. Dengan demikian berakhirlah presentasi kami kelompok 4 pada siang hari ini. Untuk perhatian teman-teman semuanya kami ucapkan limpah terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan perkuliahan kita pada siang hari ini, lagi saya minta kesan dari Dewi untuk memandu kita dalam doa tutup. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada sore hari ini, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pernyataan dan perlindungan-Mu dari awal perkuliahan kami hingga boleh berakhir dengan baik ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami seperti semula ya Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun, sertai, dan lindungi ya Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita pada siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Billy. Mas Soleh.